kita iso mati. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Santri-santri Madrasah Sanawiyah kelas 9 MTS NUTBS yang kami cintai dan yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertatap muka lagi walaupun masih dalam jaringan atau daring. Harapan kami walaupun tatap muka yang seperti ini betul-betul bisa dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Betul-betul diperhatikan sehingga apa yang diberikan oleh bapak-bapak guru bisa difahami, bisa dimengerti, dan kemudian diamalkan. Sebelum materi nahwu kami sampaikan, perlu diketahui bahwa ilmu itu penting, namun yang lebih penting lagi daripada ilmu adalah adab. Adab fauqal al-adabu fauqal ilmi. Adab atau sopan santun itu di atas ilmu. Jadi bersopan santun itu lebih penting. Adab itu ada kalanya dengan saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, terlebih guru-guru kamu dan orang tua kamu. Pernah suatu cerita, Imam Syafi'i di hadapan para santrinya, itu beliau menyalami orang tua yang kelihatannya orang tua itu agak lusuh. Namun Imam Syafi'i bersedia untuk menyalami dan mencium tangannya serta menghormatinya. Sehingga santri itu ada yang bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau menghormati orang tua itu?" Imam Syafi'i kemudian bercerita, "Beliau adalah guru saya." Santrinya terkejut. "Guru apa, Syekh?" Kemudian Imam Syafi'i itu menceritakan, "Saya itu pernah bertanya kepada beliau. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara mengetahui anjing yang sudah dewasa?" Kemudian Bapak ini menjawab, cara untuk mengetahui bahwa anjing itu dewasa, itu ketika dia kencing, mengangkat kakinya, supaya kakinya tidak terkena air kencingnya. Kemudian Imam Syafi'i menerima ilmu itu, dan menganggapnya beliau sebagai gurunya. Padahal ilmu yang diserap itu hanya kelihatan remeh. Tapi oleh Imam Syafi'i karena beliau juga mengambil ilmu dari orang tua tersebut, Imam Syafi'i tetap menghormatinya sebagaimana gurunya. Nah, ini bisa diambil pelajaran untuk kalian semua. Kalian semua itu diberi ilmu dari guru-guru kalian sangat banyak sekali. Mungkin dari ilmu yang kelihatan kecil sampai ilmu yang sangat penting. Maka dari itu, karena Imam Syafi'i adalah imam kita dalam masalah ilmu fikih dan guru kita,
Imam Syafi'i aja mau menghormati orang yang memberi ilmu walaupun kelihatannya remeh, maka adab seorang santri terhadap gurunya adalah kudune takzim, kudune hormat. Bukan kok guru itu kepengen dihormati, mboten, tapi supaya kalian semua itu bisa mengambil manfaat ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian, dan ilmu yang kamu terima dari guru-guru kalian itu betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian pembelajaran kali ini adalah ilmu nahwu tatap muka. Sebelum ini itu yang mengisi adalah Pak Bahrudin, karena nahwu kelas 9 itu ada 2 pengampu, saya dan Pak Bahrudin. Pak Bahrudin menjelaskan tentang maf'ul faih atau zorof. Saya singgung sedikit tentang masalah zorof. Zorof itu ada 2, ada zorof zaman, ada zorof makan. Zorof makan itu menunjukkan arti tempat, kalau zorof zaman menunjukkan arti waktu. Maf'ul faih itu pasti kejadian dari zorof, baik itu zorof zaman maupun zorof makan. Dan maf'ul faih karena maf'ul, maka terkibnya adalah dibaca nasab. Sebagaimana contoh, sumtu yaumal isnaini, sumtu poso sapa ingsun yaumal isnaini ing dalem dina Senin. Yaumal isnaini karena menunjukkan arti waktu dinamakan dzaraf zaman. Dzaraf zaman ini dalam rangkaian kalam sumtu yaumal isnaini diterkib menjadi maf'ul faih, dibaca nasab. Atau yang contoh dalam syair, az-zarfu waqtun aw makanun dumina fi bitiratin kahunam kus azmuna. Kalau dzaraf makan contohnya adalah umkus huna. Umkus tengok-tengok sira huna ing dalem kene panggonan. Huna ing dalem kene ing dalem kono panggonan. Huna itu adalah menunjukkan arti tempat. Di situ dinamakan dzaraf makan, diterkib menjadi maf'ul faih. Itu maf'ul faih yang kemarin sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Bapak Bahrudin. Untuk kali ini pertemuan dengan saya, entah daring yang keberapa ini, 8 ya. Daring yang ke-8, itu babnya adalah maf'ul ma'ah. Saya baca baitnya, nanti saya beri makna, kamu perhatikan, ikut memaknai dan difahami. Kalau kamu faham dalam metode daring, saya yakin kamu akan lebih paham kalau dalam metode tatap muka biasa. Wong daring paham apa meneh tatap muka biasa. Coba kalau kamu bisa memahami pembelajaran nahwu dengan secara daring, berarti kamu bagus. Untuk membuktikannya, ya kamu harus sungguh-sungguh dicoba. Kalau kamu paham, maka bersyukurlah, bacalah alhamdulillah. Tapi kalau kamu tidak paham, maka yang menghalangi diri kamu untuk tidak paham itu adalah karena dosa-dosa, maka bacalah istighfar yang banyak. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'ahu tawiki kubab nerangake maf'ul ma'ah. Yunsabu dalil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wat tariqa musri'ah. Yunsabu den asobake talil wawi opo lafal kang nyandingi wawu maf'ulan ma'ahu hale dadi maf'ul ma'ah. Binahwi siri ing dalem sepadane lafal siri mlaku sira wadon. Wat tariqa sertane dalan musri'atan hale cepet.
Bima kelawan perkara minal fi'li sangking fi'il wasyibihi lan serupane fi'il sabako kang wis ndisi apa ma zan nasbu utawi ikilah i'rab nasab la bil wawi ora kelawan wawu fil qauli ing dalem pengendikan al ahaqi kang luwih hak. Bisa kamu simak kitabnya, bisa ditulis. Definisi maf'ul ma'ah yaitu, atau yang dinamakan maf'ul ma'ah yaitu isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Apa itu wawu ma'iyah? Wawu ma'iyah yaitu wawu yang mempunyai arti sertane. Wawu itu ada banyak, ada wawu atof, maknane lan, ada wawu huruf jar atau huruf qasam, maknanya demi, wallahi demi Allah. Ada wawu ma'iyah, maknane sertane. Kalau wawu atof, itu fungsinya adalah untuk menyambung, menghubungkan kalimat setelah wawu dengan kalimat sebelum wawu. Itu wawu atof, maknane lan. Zaid dan Umar adalah dua saudara disambung. Itu namanya wawu atof. Kalau wawu qasam atau wawu huruf jar itu faedahnya adalah untuk bersumpah, wallahi demi Allah. Nah ini yang dijelaskan di bab ini adalah wawu ma'iyah, mempunyai makna sertane. Jadi la isim yang jatuh setelah wawu ma'iyah itu pasti dibaca nasab menjadi terkibnya menjadi maf'ul ma'ah. Yang menasabkan bukan wawu ma'iyahnya, tapi yang menasabkan adalah fi'il sebelum wawu. Contoh kalau dalam bait contohnya adalah siri wat tariqa musri'atan. Siri mlaku sira wadon wat tariqa sertane dalan musri'atan hale cepet. Atau kalau lebih mudahnya contohnya sirtu mlaku sapa ingsun wat tariqa sertane dalan musri'atan hale cepet. Wat tariqa sertane dalan musri'atan hale cepet. Kalau kamu bertanya, kenapa tidak wawu itu tidak dijadikan wawu ataf, maknane lan, sirtu wat tariqu? Karena ketika dijadikan wawu ataf maka terjadi hal yang mustahil, yang muhal. Kok bisa? Iya. Karena kalau dijadikan wawu ataf maknanya gini, sirtu melaku sapa ingsun wat tariqu lan dalan musri'atan hale cepet, berarti aku ya melaku, dalan ya melaku. Itu enggak mungkin. Ketika kamu berjalan dan dalan, itu yang berjalan hanya kamu, ora kok dalane melu melaku mboten. Ya, mulane ketika wawu itu dijadikan wawu ataf, maka arti konsekuensinya adalah wawu itu maknane lan, berarti sing mlaku itu mboten ingsun tok, tapi dalan juga mlaku. Itu adalah perkara yang muhal. Karena akan terjadi perkara yang muhal, maka wawu dijadikan wawu ma'iyah, maknane sertane. Saya berjalan menelusuri jalan, melewati jalan. Iku wat tariqa. Jadi perlu dicatat bahwa yang dinamakan wawu ma'iyah, yang dinamakan maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Yang menasabkan maf'ul ma'ah bukan wawu ma'iyahnya, tapi fi'il sebelum wawu ma'iyah. Contoh lagi. So'idal ma'u, so'idal hasab, khosabu wal ma'a. Soida munggah al khosabu opo kayu wal ma'a sertane banyu. Tidak boleh dibaca wal ma'u. Maksudnya gini, biasanya anak-anak yang di daerah rawan banjir
ketika ada banjir, itu untuk mengetahui apakah banjir itu semakin tambah atau semakin surut, itu anak-anak ada yang menancapkan kayu di tempat banjir itu. Kalau memang garis yang ditandai itu akan dilewati oleh air, maka banjirnya semakin tambah. Nek semakin menyusut berarti banjirnya surut. Ketika banjir itu semakin tambah, maka yang naik adalah airnya. Kayunya tetap di situ. Makanya soida munggah alma'u opo banyu wal khosabata sertane kayu. Mboten kok wal khosabatu maknane lan. Engko nek maknane lan berarti banyune ya munggah, kayune ya munggah, itu akan terjadi perkara yang tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah sing munggah banyune tok, kayune tetep, berarti waune mboten wau ataf, waune wau ma'iyah. Bait pertama, kedua sudah. Untuk selanjutnya bait yang ketiga, 45. Wa ba'da mastifhamin au kaifa nasab bi fi'li kaunin mudmarin ba'dul arab wal adfu yumkin bila dhafin ahaq wan nasbu mukhtarun lada dhafin nasaq wan nasbu illam yajuzil adfu yajib awi takid idmaru amilin tusib wa ba'da mastifhamin lan ing dalem sak ba'dane ma istifham au kaifa utawa kaifa istifham nasaba nasabaki bi fi'li kaunin kelawan fi'ile masdar kaun mudmarin kang kasimpen ba'dul arabi sapa sebagiane wong Arab. Wal atfu utawi atof iyumkin lamun mungkin apa atof bila ndokfin kelawan tanpa apes. Ahaku iku luwih berhak apa atof. Wan nasbu utawi nasab dadi maf'ul ma'ah mukhtarun iku den pilih. Lada ndokfin nasaki ing dalem nalikane apese ataf nasak. Wan nasbu utawi nasab illam yajuz lamun ora wenang al atfu apa atof yajibu iku wajib apa nasab. Awi takid utawa nekotno sira idmaro amilin ing kasimpene amil tusib mongko mekenani bener sapa sira. Sampai jam piro, Pak? Kurang seperempat. Oh, berarti Untuk selanjutnya, perlu kamu ketahui, kalau ada kalam di tengah-tengahnya ada wawu, itu dimungkinkan wawu tersebut wawu atof. Dimungkinkan wawu tersebut wawu ma'iyah. Kalau memang wawu itu dijadikan wawu atof, kok dihukumi mustahil, maka wawu itu harus dijadikan wawu ma'iyah. Saya ulangi. Kalau di dalam kalam tersebut adanya wawu, kok wawu dijadikan wawu atof maknane lan, terjadi perkara yang muhal, maka wawu wajib dijadikan wawu ma'iyah. Contoh. Allaftuhatibnan wa ma'an baridan. Alaftu makani sapa ingsun ha ing unta. Tibnan ing dedak, ing katul. Wa ma'an baridan. Nek waune saya jadikan wawu atof, artinya wa ma'an lan banyu baridan kang adem. Aku makani unta, tak pakani katul lan banyu adem. Itu nek coro orang ahli bahasa salah. Salahnya di mana? Salahnya di sini. Nek dedak utawa katul dipakakno unta itu pas bahasanya. Tapi kalau banyu kok dipakakno, itu enggak pas. Banyu itu bahasanya bukan dipakakno tapi diinumkan. Makanya wawu di sini jangan dijadikan wawu atof. Kalau dijadikan wawu atof terjadi sesuatu yang tidak mungkin.
Lah nek ngoten terus wawune wau apa? Wawune wau ma'iyah, lafal setelah wawu menjadi dibaca nasab menjadi terkib maf'ul ma'ah. Saya ulangi, apabila wawu dijadikan huruf athof maknane lan terjadi perkara yang tidak mungkin atau perkara yang muhal, maka wawu wajib dijadikan wawu ma'iyah. Yang pertama. Untuk yang kedua, dalam istilah athof, mungkin kalian belum mengenyam tentang masalah athof. Dalam bab athof, ketika maktuf alaih berupa dhamir mutasil, maka cara hukum athof dinamakan athof dhaif. Ketika maktuf alaih berupa dhamir mutasil, maka cara athof dinamakan athof dhaif. Terus ada aturan, ketika ataf itu dihukumi athof dhaif, maka yang terbaik wau jangan dijadikan wau athof tapi menjadi wau ma'iyah. Seperti contoh, sirtu melaku sopo ingsun wa zaidan lan zaid. Kalau wau dijadikan wau ataf, wa zaidan lan zaid. Perhatikan, waw itu, kamu lihat buku, waw itu setelah waw ada lafal zaidan. Sebelum waw ada lafal tu dalam lafal sirtu. Kalau waw itu dijadikan waw athof berarti maktufnya berupa zaidan, maktuf alaih berupa tu. Ono maktuf alaih kok rupa dhamir mutasil, coro hukum dalam ataf itu namanya athof dhaif, hukumnya dhaif. Lah nek terjadi ataf dhaif, maka yang terbaik adalah wawunya jangan dijadikan waw athof, ning wawunya menjadi waw ma'iyah. Jadi maknane sirtu melaku sapa ingsun wa zaidan sertane zaid. Itu maksudnya aku melaku kepethuk karo zaid, melewati zaid. Nek sirtu wa zaitun aku melaku lan zaid berarti aku ya melaku zaid melaku mboten, tapi nek wa zaitan waune wau ma'iyah itu aku melaku tadi bertemu dengan zaid. Jadi yang pertama ketika ada wawu dijadikan athof terjadi perkara yang muhal, maka hukumnya wawu wajib dijadikan wau ma'iyah, lafal yang setelahnya menjadi maf'ul ma'ah. Yang kedua, ketika wawu dijadikan huruf athof, terjadi hukum dhaif, maka yang terbaik wawu dijadikan wawu ma'iyah. Yang pertama tadi wajib, yang kedua adalah yang lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir, ketika wawu dijadikan huruf athof tidak termasuk perkara yang muhal dan tidak termasuk ataf dhaif, maka yang terbaik wawu dijadikan wawu athof. Sebagaimana contoh, ja'a zaidun wa amrun, ja'a teko zaidun sapa zaid wa amrun lan amr. Wawu di sini wawu athof karena tidak terkena hukum dhaif dan tidak terkena hukum mustahil, maka wawunya lebih baik dijadikan wawu athof, ja'a zaidun wa amrun. Alhamdulillah selesai bab maf'ul ma'ah. Semoga bisa difahami dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu itu dadi manfaat kudune paham se. Dadi barokah kudune manfaat se. Nek urung paham kok manfaat wong durung paham. Paham itu maknanya ya mengetahui, ngerti maksudnya sing dimaksud. Nah, manfaat itu artinya bisa menggunakan. Contohnya kaya ilmu nahwu kok manfaat berarti kue paham terus iso nggunakno. Kegunaannya ilmu nahwu apa? Untuk bisa membaca kitab, untuk bisa memahami kitab. Semoga kalian semua dimudahkan oleh Allah dalam memahami segala ilmu, dan semoga bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kamu dapatkan dari bapak-bapak guru kalian. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.